Shalom, shalom Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar semua? Semua bersuka cita pagi ini, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita kembali datang kepada Tuhan. Kita beribadah dengan sukacita. Mari dengan seluruh keluarga masing-masing kita membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa kami dalam surga. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu buat kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang luar biasa. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Dengan syukur dan sukacita kami bawa pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan membawa yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami. Baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah masing-masing. Semua Engkau lawat Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengalir di tengah-tengah setiap kami semua. Atmosfer surgawi-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan tercurah hari ini buat kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara, kalau kita ada pada hari ini, itu semua karena Tuhan yang telah menolong kita, Tuhan yang telah memelihara kita. Di saat kita tak tahu harus bagaimana, di saat kita tak tahu bagaimana harus bertindak, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin Yesus. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah berhenti bersinar, terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Benar Yesus, aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Yesus, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami rasa kadang kami tak mampu Tuhan, terkadang kami tak sanggup lagi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah yang menjawab setiap persoalan kami. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin.
janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah Tuhan terlambat bersinar. Demikian Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi kami. Demikian Engkau memelihara kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun terlambat menolong kami. Kiara bara 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 sikiara bara 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 bara. Haleluya haleluya haleluya. Mari sama-sama katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh Yesus yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali katakan janji-Mu seperti fajar. Haleluya. Fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan. Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Dan kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam. Kami tahu Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya haleluya haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu seperti fajar pagi hari. Oh yang mengalir dalam setiap hidup kami. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sikiala bara 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 sakara bara ya sikiala la 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 la. Kiala bara 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 sikiala la 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 la. Sikiala bara 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 sikiala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita Mazmur mengatakan, tenanglah hai jiwaku, bersukacitalah karena Tuhan. Di dalam ketenangan kita mendapatkan Tuhan, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali katakan hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Kami tenang Yesus, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Amin Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau
haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersuka cita bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Katakan tak pernah ku ragu akan kebaikan dan kasih setiamu. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama. Param, 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 param. Param, 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 param. Param, 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 param. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan seluruh jiwaku. Seluruh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau Raja. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, selalu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Param, 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 param. Param, 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 param. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwamu. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Engkau yang menuntun langkahku, amin. Katakan Yesus kau Raja. Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Yesus kau Raja. Amin. Sekali lagi Yesus kau Raja. Yesus kau Raja dalam hidup. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu mari berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu senantiasa. Amin. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, apakah engkau mau setia kepada Tuhan? Apakah engkau mau setia kepada Tuhan? Apakah engkau akan tetap mencintai Tuhan sampai akhir hidupmu? Mari kita renungkan bersama-sama. Biarlah kita boleh sepanjang hidup kita tetap menyembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali katakan, ku mau tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Oh Yesus, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta. Ku tetap setia. tetap setia. Katakan, kami mau setia Yesus. Ku tetap setia. Benar Yesus, haleluya, haleluya. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak. Terima kasih Yesus, terima Yang kasih. Tuhan telah Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, Yesus. Kami hanya bisa mempersembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Amin, amin. seluruh hidup. Benar Tuhan, haleluya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak yang kau perbuat Tuhan. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin, amin. Takkan mungkin ku balas. Amin Tuhan. Apa yang ku Sekian terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami. seluruh hidupku. Oh Yesus, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali katakan sama-sama pada Tuhan, biar ku tetap cinta Engkau. Ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi Engkau, dan biarlah pujian yang telah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu ini yang memberikan peneguhan bagi kami untuk melangkah dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa, yang begitu menakutkan ya Tuhan. Dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami untuk terus mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu ini ya Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih.
Hari ini kita mau membicarakan tentang hal Kristus pemberi kemerdekaan sejati. Di mana bulan ini adalah bulan Agustus dan minggu ini kita baru beberapa hari kemarin merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Setelah Yesus mengatakan, Bapak terkasih, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi lagi di ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dalam ayat ini kita membaca arti merdeka, kata merdeka. Merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu salah satu diartikan yaitu tidak terikat, tidak adanya suatu ikatan dari apapun, tidak tergantung kepada orang siapapun yang ada di sekitar kita. Kita bebas leluasa melakukan sesuatu hal, bahkan banyak hal, dan dapat kita lakukan sesuai dengan kehendak hati kita. Jadinya Bapak terkasih, tidak adanya ikatan apapun yang mengikat kita. Inilah arti kata merdeka tersebut. Banyak orang mengartikan kemerdekaan itu bahwa kehidupannya tanpa halangan, tanpa rintangan. Ya. Tidak ada masalah yang dia hadapi. Orang berpikir bahwa orang berpikir kadang-kala mereka bebas berbuat sesuatu hal yang bisa dia lakukan. Dan Bapak Ibu terkasih, kalau kita mengingat masa-masa bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda 3,5 abad, 350 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu terkasih. Setelah bangsa Belanda kita selesai, masuk lagi bangsa Jepang 3,5 tahun. Dan penderitaan itu membuat bangsa Indonesia berjuang untuk lepas daripada penjajahan. Akhirnya 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan diakui oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Indonesia mulai meniti, mulai melakukan penataan atas bangsanya. Dengan penderitaan yang begitu panjang Bapak Ibu terkasih. Tidak enak hidup dijajah. Tidak enak hidup dalam belenggu penjajahan. Dan bagi setiap kita adanya terikat, tidak bebas dibelenggu oleh sesuatu membuat orang susah untuk bergerak. Di ayat 36 di sini dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagi setiap kita Bapak Ibu terkasih, kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang telah dibebaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus.
Merdeka menurut perspektif Alkitab. Alkitab memberikan suatu pengajaran, suatu cara bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Dan dalam Yohanes yang di ayat ke-38 dikatakan, apa yang kamu lihat Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Di ayat 36 ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yesus. Yesus sendiri telah membebaskan kita daripada belenggu dosa. Memang akibat daripada dosa ada dua hal Bapak terkasih. Neraka, yang pertama neraka, yang kedua kodrat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Setelah Yesus tebus kita, adanya kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita percaya, kita yakin bahwa Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib, ya, untuk memerdekakan kita dari kuasa neraka tersebut. Tapi kita harus ingat kembali, ada kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Hal ini Bapak Ibu kasih, bahwa bagi setiap kita dalam sepanjang hidup kita, kita harus waspada dengan hal tersebut. Adanya kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, Galatia 5 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagi setiap kita, kita harus berdiri dengan kuat dan tidak lagi diperhambakan dengan kuk tersebut. Kuk ini apa? Dosa-dosa yang ada. Oleh sebab itu ayat ini menekankan bahwa supaya kita sungguh-sungguh untuk merdeka. Sebab ternyata kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus, Bapak terkasih. Ada orang yang mungkin merasa bahwa ia sudah merdeka, tetapi benarkah ia sungguh-sungguh merdeka? Dan kembali saya katakan, kemerdekaan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar itu semu, Bapak terkasih. Ya, di luar itu semu. Bahkan seringkali orang mencari kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang lain. Ya. Dengan satu hal agar rumahnya aman, dengan satu hal agar usahanya berjalan dengan baik, mencari kesuksesan di luar daripada Yesus. Akhirnya datang ke dukun, datang yang dikatakan orang pintar. Ya. Orang yang datang ke orang pintar berarti dia orang bodoh. Dan saya mau katakan orang yang goblok. Ya. Jangan cari lain, cari hanya Yesus saja. Dia yang memampukan kita. Dia yang memberikan kemerdekaan bagi setiap kita. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang bukan palsu. Benar-benar. Nah, kembali lagi. Kita harus mampu melakukan kehidupan dari hari demi ke hari untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sebab itu, jalani kebenaran-kebenaran yang ada. Apakah kemerdekaan yang Kristus berikan bagi setiap kita? Hal yang pertama, bahwa kita
merdeka dari dosa. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kemerdekaan yang kita alami bersama Kristus, di dalam Kristus, hal yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Sebelumnya kita ini terikat dari dosa dan cenderung berbuat dosa. Tetapi dari sini Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Dan kita percaya akan kematian tersebut. Dan kita juga hidup bersama dengan Dia. Karena manusia itu pada prinsipnya memerlukan seseorang pahlawan yang mampu membebaskan daripada keterikatan tersebut. Bangsa Indonesia berjuang, banyak pahlawan-pahlawan yang mengorbankan dirinya. Agar apa? Agar mendapatkan kebebasan tersebut. Agar terbebas daripada belenggu penjajahan. Begitu juga dengan kita. Yesus sosok yang mampu membebaskan kita. Sekuat apapun saya mau katakan, tanpa ada Yesus, kita tidak mampu. Kita perlu sosok Yesus tersebut. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tak dapat melepaskan diri kita dari cengkraman maut tersebut. Oleh sebab itu, perlu Yesus, Bapak terkasih. Itu tuh sebabnya Yesus datang ke dunia, menjadi manusia untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Tidak bisa yang lain, hanya Yesus. Dan Dia adalah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya bagi kita. Seperti halnya lagu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Bapak terkasih, Dia satu-satunya yang mampu melepaskan segalanya masalah dalam kehidupan kita. Dia membayar lunas segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Makanya diciptakan ada lagunya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Bapak kasih. Oleh karena pengorbanannya yang begitu luar biasa, sungguh besar kasihnya yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Dan kemerdekaan itu kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Oleh karena Kristus, hidup kita tidak dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu, mendekat kepada Yesus. Terus mendekat, berjuang mendekat kepada Yesus. Sampai pada tujuan yang mulia. Hal yang kedua, di mana kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah kemerdekaan dari penghukuman. Tadi saya yang katakan tadi.
Ya. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Saya katakan lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roma 8 ini adalah deklarasi kemerdekaan Kristen, Bapak terkasih. Di mana hidup oleh roh. Di ayat yang pertama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Berarti kita sudah dibebaskan. Dibebaskan daripada penghukuman tersebut. Dibebaskan daripada api neraka tersebut. Oleh sebab itu, hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Hanya di dalam Yesus kita lepas daripada api neraka tersebut. Oleh sebab itu, biarlah hal ini juga menjadi deklarasi bagi setiap kita. Setelah kita ditebus, kita mendapatkan kebebasan, ya. Layaknya budak ditebus oleh tuannya, dibayar dengan lunas sesuai dengan harganya. Ada nilainya, Bapak Ibu terkasih. Tapi Yesus membayarnya dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hidupnya. Berarti dia sudah memberikan hidup bagi kita. Dan kita juga harus memberikan hidup kita bagi Yesus. Iya dong. Ya Bapak terkasih. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, berkasih. Dan lanjutnya, selama ku hidup hanya bagimu. Berarti seluruh kehidupan kita, semenjak kita mengerti, semenjak kita mengenal, hanya untuk Yesus, Bapak Ibu terkasih. Apa yang kita miliki, harta yang Tuhan sudah berikan, percayakan bagi kamu. Bukan mutlak itu milik kamu. Itu milik Tuhan, yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, melalui harta yang kita miliki, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Ya. Di masa-masa pandemi ini Bapak terkasih, ya kan? Saya terkaget-kaget juga ya. Di saat saya menebus satu resep obat untuk sakit COVID, Bapak terkasih. Tuhanku, saya geleng-geleng, ya enggak? Benar-benar mahal, ya kan? Yang murah nggak ada di pasaran, nggak ada. Pada saat itu saya cari nggak ada, kosong. Giliran ada mahal. Waduh Tuhanku, saya mau tidak mau, ya kan? Agar sembuh, saya tebus itu obatnya, ya kan? Adanya satu pengorbanan yang kita berikan. Adanya sesuatu yang kita miliki, kita lepaskan, ya kan? Begitu juga, ya. Bapak Ibu terkasih yang diberkati. Ada beberapa jemaat yang memiliki hati
untuk menyediakan obat, menyediakan vitamin ke jemaat-jemaat yang tidak mampu, ya kan? Kami tampung, Bapak Ibu terkasih. Kami tampung dan juga kami distribusikan ke seluruh jemaat-jemaat yang tidak mampu membeli obat untuk kondisi COVID ini. Dan puji Tuhan, jemaat-jemaat diberikan kesembuhan. Ya. Oleh sebab itu jangan takut-takut, Bapak Ibu terkasih. Dan yang saya lihat juga, orang-orang tersebut yang memberkati melalui obat-obatan tersebut, hidupnya tidak makin kekurangan. Justru Tuhan makin jamin kehidupannya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita hidup saling empati, saling membagi. Ada yang membagikan obat, ada yang membagikan buah, ya kan? Ada yang kirim makanan. Saya bersyukur memiliki saudara-saudara seiman yang peduli terhadap jemaat-jemaat yang ada. Karena apa? Sudah mengalami kemerdekaan. Hal berikutnya, hal yang ketiga, bahwa kemerdekaan, kita mendapatkan kemerdekaan lepas dari dunia jahat. Ya. Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dikatakan, Galatia pasal pertama ayat yang keempat dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Siapa? Yesus. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Oleh sebab itu, Kristus memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita dari dunia jahat. Ya. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Allah, pimpinan Yesus, kita meminta penyertaan daripada Tuhan agar kita terus hidup dalam kehidupan yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Kristus, karena Dia yang melepaskan kita dari dunia yang sungguh jahat ini. Hal yang berikutnya, kemerdekaan apa yang kita dapatkan di dalam Kristus? Yaitu kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Bapak Ibu terkasih. Dikatakan, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu terkasih, dengan kematian Kristus, dengan cara Kristus mati di kayu salib adalah cara yang paling hina. Dia termasuk penjahat besar, Bapak Ibu terkasih, pada masa tersebut. Ya. Yesus yang tidak bersalah, karena kesalahan kita, Dia mau mati di kayu salib. Pandangan pada saat itu, pandangan orang-orang yang ada, apabila ada seorang yang mati di kayu salib adalah penjahat besar. Yang hina, Bapak terkasih. Sedangkan Yesus bukan seorang penjahat besar. Yesus bukan orang yang hina, tapi Dia mau. Karena siapa? Karena kita. Oleh sebab itu, kematian daripada Yesus membuat kita lepas dari kutuk yang ada. Oleh sebab itu, Bapak terkasih, kita harus terbebas dari segala hal yang ada.
poin yang terakhir, kemerdekaan apa yang kita dapatkan? Yaitu kemerdekaan dari berhala. Dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi di sini dikatakan, di saat kita belum mengenal Allah, kita ini hamba dosa. Kita ini menjadi hamba-hamba ilah-ilah. Saya katakan, cara gampangnya, kita ini hambanya iblis. Yang pada hakikatnya iblis itu bukan Allah. Oleh sebab itu banyak orang banyak orang berusaha untuk mendapatkan harta yang cepat, akhirnya pergi ke Gunung Kawi cari dukun yang tenar, bisa memberikan harta yang banyak gitu. Saya punya teman, Bapak terkasih. Dia usaha, saat saya main ke tempatnya, Bapak terkasih, apa ya? Ada di meja kerjanya, di sebelah kanannya itu ada rumah kecil sesajian, dan ada sesajian, ya. Di situ ada pisang, ada bunga kantil, ada rokok, ada kopi, ya. Itu setiap hari dia menyediakan. Terus saya orangnya iseng ya kan. Saya bilang, "Mas, itu buat apa?" "Ah, biasalah ya kan. Biar kita dijaga ya kan. Biar kita mendapatkan berkat yang banyak." Dia bilang gitu. Agar usaha kita laris. Bapak terkasih, percaya atau tidak? Ini meja kerja dia, kursinya, sedangkan di belakang dia persis itu ada salib. Ya. Ini suatu hal yang tragis. Dia ke gereja, dia percaya kepada Yesus, tapi dia juga melakukan perhambaan tersebut. Yang terjadi apa Bapak terkasih? Badannya maaf kata kayak orang eksim gitu ya kan. Gatal gitu ya. Secara sekujur tubuhnya gitu ya. Dan setiap hari dia harus menyediakan itu. Dan saya mau katakan, ada tumbalnya. Saya pernah mengatakan kepada dia, "Mas, dosa lu." Saya bilang gitu. "Dosa. You ke gereja, you percaya kepada Tuhan Yesus, tapi you tidak mengimani kuasanya Yesus. Terus Mas cari pesugihan yang lain." Saya bilang dosa. Dia sedikit tersinggung di situ. Dia coba untuk mengalihkan pembicaraan. Udahlah, nggak apa-apa itu orang cuman begitu doang. Akhirnya saya bilang lagi, saya ingatkan kembali lu Mas, dosa, saya bilang. Iya Bapak terkasih. Saya coba tanya-tanya, ya sambil itu saya tanya-tanya ke anak buahnya gitu. Dia bilang, anaknya ada yang cacat Bapak terkasih. Anaknya ada yang cacat, dan anaknya ada yang meninggal juga. Nah, hal ini, iblis, setan minta tumbal, minta bayaran, saya bilang. Dan bayarannya bukan hal yang ece-ece. Nyawa kamu bisa dimintanya. Ya. Hal ini Bapak terkasih. Di saat engkau mencari Yesus, di saat engkau menjalani kehidupan bersama Yesus, Yesus sudah jamin kehidupanmu. Tapi Yesus tidak pernah berjanji hidupmu akan selalu baik, hidupmu akan selalu nyaman. Tidak. Selama engkau hidup bersama Yesus, engkau akan
melewati gelombang-gelombang kehidupan. Di saat ini, di saat engkau mengalaminya, tetap berharap pada Yesus. Ya. Jangan sampai karena berhala kita menghalalkan secara segala cara untuk mendapatkannya. Yang jelas harus kita lakukan kerja keras, buat inovasi yang baru, buat menjadi kreatif yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mendorong anak-anak muda. Persaingan semakin sulit. Oleh sebab itu menjadi anak-anak muda yang kreatif, menjadi orang-orang yang kreatif. Ya. Agar apa? Bisa bertahan dalam masa-masa sekarang ini. Bagi setiap kita harus mengandalkan Yesus dalam masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Di saat-saat ini kalau kelihatannya sih saya baik-baik aja ya. Tapi Bapak terkasih, banyak pergumulan yang saya hadapi. Ada pergumulannya. Tapi saya hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Dan berharap kepada Tuhan saja yang memimpin kehidupan saya dan keluarga. Tidak terasa hampir sudah kita lewati, hampir mau 2 tahun masa pandemi ini. Ya. Jalan seperti lagu lama ya, jalan sama Yesus itulah untungku, iya kan? Lagu ini sangat mengiang di pikiran saya. Kok berjalan sama Yesus sungguh menguntungkan? Iya benar. Kita akan merasakan keamanan tersebut. Ya. Ingat di saat Yesus sedang menyeberang di tengah badai yang ada, ya, di tengah danau ditiupkan oleh angin sakal. Ya. Itu ada murid-muridnya, Yesus tertidur di buritan, ya. Murid-murid sudah ketakutan. Padahal murid-murid bersama dengan Yesus. Tapi dia lupa, ya. Dia lupa bahwa ada Yesus yang beserta dia. Ada Yesus yang selalu memimpin kehidupannya. Bahkan sampai berteriak-teriak, Yesus, ya kan? Apa yang Yesus lakukan? Dengan sekali hanya ucapan. Badai itu reda, ya, Bapak terkasih. Saya mau ingatkan kembali, jalan bersama Yesus, hidup dalam penyertaan Yesus, membuat hidupmu semakin tenang, membuat hidupmu semakin nyaman. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, saya mau katakan lebih andalkan Tuhan. Jangan cari yang lain. Andalkan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang kita telah terima adalah Kristus telah memberikan kemerdekaan tersebut. Dan Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita menjaga kemerdekaan rohani kita. Kita menjaga kemerdekaan kebebasan yang Tuhan sudah berikan ini. Untuk hidup terus dalam kemerdekaan tersebut. Lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak terkasih, bagi setiap kita, kemenangan rohani ini sangat menentukan kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ya, kita sudah baca tadi, di mana supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak terkasih,
Selamat menikmati kemerdekaan tersebut, selamat menjaga kemerdekaan tersebut, dan hidup dalam kemerdekaan tersebut bersama Tuhan. Merdeka! Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih buat firman yang telah Engkau ingatkan bagi kami. Kami telah Engkau berikan kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Kami telah Engkau berikan kemerdekaan yang sejati ya Bapa. Dan kemerdekaan itu hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Jadi biarlah kami terus menghidupi kemerdekaan tersebut. Di mana biarlah kehidupan kami selalu menyukakan Engkau. Kau berikan kekuatan bagi setiap kami, seluruh jemaat yang ada dimanapun kami berada, dengan segala kondisi kami yang ada. Kami mau terus berpegang kepadamu, kami mau terus berharap kepadamu, dan hidup kami selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah ya Bapa, benar-benar kami hidup dalam kemerdekaan ini. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman ini. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Salam merdeka. Bapak Ibu Saudara, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur atas segala tuntunan dan arahan daripada Roh Kudus dalam kekuatan firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, amin. Mari sama-sama saat ini kita datang memberi persembahan kita buat Tuhan. Bapak Ibu boleh memberi kepada nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca masing-masing. Dan kita belajar memberi yang terbaik sebagai rasa syukur kita pada Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh tanamkan itu dalam kehidupan kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Rasa syukur kami dalam persembahan-persembahan kami. Ajarkan kami memberi Tuhan dengan apa yang kami miliki. Yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami yang menabur dan kami akan menuai dengan sukacita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hatiku percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kuat kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. dan keselamatanku. Katakan hanya padamu. Hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. kota Lindungan. Dengar kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Bapak terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah di saat hari ini. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan dan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, memenuhi keluargamu, mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Kita mau tetap setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai kita menerima mahkota dari Tuhan. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Yes Tuhan, sampai akhir Yesus, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Katakan kami mau setia Yesus, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.